Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Blog Blogpol. Gimana kabar teman-teman? Sehat? Semoga selalu sehat. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Mr. Key yang membahas kenapa persaingan politik menjelang pilkada nanti tanggal 27 itu terfokus di Jakarta dan di Jawa Tengah. Nah, yang tokoh utama Jokowi, Megawati sampai Anies Baswedan turun ke lapangan. Nah, gimana sih pengaruhnya untuk nanti ke depannya setelah pilkada? Yuk tonton video berikut ini. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu harus sejalan, pemikirannya harus sama untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan gitu. Ya, untuk ilustrasi ya udah pernah kejadian di mana pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi berbeda dan akhirnya program itu nggak jalan. Walaupun program itu sangat didukung oleh masyarakat, ya sangat menggembirakan masyarakat Indonesia. Nah, peristiwa apa itu? Peristiwa batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ya. Kenapa nggak jadi gagal? Karena ada penolakan dari Dua gubernur. dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali gitu. Nah, penolakannya dari mana? Kalau kita runtut-runtut, itu kan sikap dari partai politiknya, yaitu PDI Perjuangan. Walaupun ada sekian banyak argumentasi yang dibangun oleh partai politiknya dan oleh gubernurnya, faktanya adalah program yang mau dilaksanakan oleh Pak Jokowi waktu itu batal. Kerugian yang terjadi besar karena untuk mempersiapkan menuju ditunjuk tuan rumah ada biaya, persiapan ini dan itu. Ini kan tinggal dilaksanakan pada waktu itu. Iya. Kerugian di masyarakat juga besar. Masyarakat yang sudah mendengar mengenai event ini, ya mereka misalnya di kalangan pengusaha konveksi sudah memproduksi ya atribut kaos misalnya dalam rangka Piala Dunia U20. Begitu nggak jadi kan mau dijual ke siapa? Nggak akan ada yang beli. Ada juga yang sudah produksi lem Aibon juga kan? Oh, untuk apa? Ya kan tuh nempel spanduk kan. Hotel kan hotel ya kan pelaku rental mobil ya, yang sudah membayangkan bahwa hotelnya akan penuh, rentalnya akan penuh gitu. Batal semua Bang, jadi ekonominya nggak bergerak gitu. Jadi kalau ada yang mungkin menonton ini lalu mengatakan kita ini mengada-ada, sudah ada contoh nyata kok bagaimana kebijakan itu kalau ditolak oleh pemerintah daerah nggak bisa jalan gitu. Iya. Karena pertandingan ada di tempat mereka kan? Iyalah, pertandingan ada di tempat mereka ya. Atau kegiatan memang ada di tempat mereka gitu. Jadi sebetulnya memang yang namanya konsolidasi politik itu tidak cukup hanya di tingkat pusat, tapi juga diperlukan di tingkat daerah. Ya kalaupun partai politiknya berbeda, paling enggak garisnya itu bukan garis oposisi lah. Iya. Karena kalau garisnya garis oposisi, sudah kita bisa duga nanti kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu akan dilawan atau ada resistensi di sana. Apalagi oposisi dengan rasa kebencian. Ya kan? Gitu ya Bang ya? Lah ya. Oh. Kalau oposisi aja kan rasional. Kalau dengan kebencian kan emosional kan? Betul. Jadi itu yang paling bahaya gitu. Iya. Artinya pokoknya benar salah kalau Lawan. pemerintah pusat harus kita lawan. Iya. Nah, masuknya dukungan masuknya dukungan Anies Baswedan kepada Pramono dan Rano, kalau menurut saya itu bukannya menaikkan suara, menggelembungkan suara, tapi malah menggemboskan suara, Bang. Kenapa? Ya, oke, anak Abah tetap di situ, ya. Oke, pemilih Rano tetap di situ. Tetapi pemilih kalangan minoritas di Jakarta ini kemungkinan besar akan lari gitu loh. Karena buat mereka ya melihat Anies itu lebih serem dibandingkan melihat PKS gitu. Ingat peristiwa 2017 Iya, ingat peristiwa 2017 itu gitu loh. Munculnya politik identitas dalam pilkada di Jakarta gitu.
Dan ya peristiwa-peristiwa berikutnya lah yang tentu kita pahami semua. Jadi mereka akan lari, dan memang Anies ini sebetulnya berkoalisi dengan Pramono Rano pada tahun ini karena dia sebetulnya sedang mencari celah untuk maju lagi sebagai calon di 2029 yang akan datang, sebagai entah calon presiden entah wakil presiden gitu. Kan partai politik sekarang kan udah habis dalam tanda kutip ya, bergabung di Koalisi Indonesia Maju, bergabung dengan Pak Prabowo. Ya peluang yang tersisa itu adalah PDI Perjuangan. Nah, kita lihat kemarin-kemarin waktu pencalonan di Jakarta dan pencalonan di Jawa Barat, Ibu Mega kan belum terbuka hatinya kepada Anies ini gitu. Nah mungkin Anies merasa melihat kesempatan untuk melunakkan hati Ibu Megawati pada hari ini gitu loh, sehingga kemudian ya dia berkoalisi dengan Pramono dan Rano. Ya sebetulnya kan begini. Kalau ada pertanyaan Bang, gimana peluang Ridwan Kamil? Kemarin kan 50-50 itu Bang. Waktu belum Pramono dan Rano belum menggandeng Anies Baswedan. Tetapi setelah Anies mendukung Pramono dan Rano, hemat saya ini loh, bisa lari loh pemilih minoritas itu, sehingga akhirnya ya mereka akan geser ke Ridwan Kamil ya. Ada juga kemungkinan lari ke Dharma ya, tapi saya mengatakan kepada pendukung Ridwan Kamil jangan lari ke Dharma karena surveinya terlalu kecil, 3%, 4%. Anda ke sana tidak akan menambah apa-apa. Kalau Anda mau ke depan ini pembangunan berjalan dengan optimal karena yang jadi gubernur sudah berpengalaman, lalu kemudian Anda tetap ingin Pak Prabowo sebagai presiden 2029, ya tutup ruang bagi Anies Baswedan untuk maju, dan pintu itu ya Anies buka untuk masuk itu lewat Pramono Rano. Jadi pilihlah Ridwan Kamil gitu loh. Jadi saya lihat ini justru menjadi game changer ya, masuknya Anies ini ya, dikira akan mengunci kemenangan tapi malah justru akan menggagalkan kemenangan. Itu dikira suhu ternyata cupu. Nah itu istilah saya. Anies ini dikira suhu ternyata cupu gitu. Ya tentu ini tesis dari saya. Kita lihat nanti bagaimana realisasinya pada tanggal 27 November. Silakan teman-teman pemirsa berkomentar, mengajukan pendapat setuju atau tidak dengan tesisnya Mr. Q ini, bahwa Anies itu adalah faktor menggemboskan suara atau menaikkan suara gitu. Ini Anies itu suhu atau cupu gitu. Kalau menaikkan suara suhu, tapi kalau justru menurunkan suara itu artinya cupu. Kalau saya boleh mewakili barangkali. Oh silakan Bang. Pasti Bang. Ya, justru kalau Anies itu masuk mendukung kubu Pram dan Rano, itu sangat merugikan. Ya. Karena? Ya karena pertama kita tahu basis Anies di Jakarta itu adalah PKS. Ya. Kan itu. Ya. Dan mereka sudah ada tempatnya di Suswono. Kan gitu. Nah kemudian kerugian yang kedua tadi, selain minoritas, kelompok-kelompok nasionalis lain yang tidak suka sama Anies juga bisa keluar lagi. Iya. Lari lagi kan gitu. Iya. Jadi semakin berkuranglah dukungan kepada Pram. Iya. Jadi ini di sini memang harus hati-hati ya. Iya. Karena saya melihat kalau PKS tidak berada bersama Anies, nggak ada gunanya dukungan itu. Kalau saya Bang, misalnya ada di timnya Pramono Rano, saya kemarin diam aja karena trennya udah naik gitu. Begitu ada Anies, bukannya naik malah turun. Dan munculnya Anies ini juga membuat elit politik kunci itu kemudian tergerak hatinya dan tergerak kakinya untuk terjun lagi ke sini. Ya. Begitu ada deklarasi dari Anies kan Pak Jokowi langsung muncul itu secara terbuka itu gitu. Jadi ya variabel Anies ini kan variabel yang saya kan ngeliat begini, saya udah pernah ngomong kalau nggak salah ini. Anies ini sebetulnya bagi elit politik nih ya, itu sebetulnya bukan opsi lagi. Karena apa? Karena mereka merasa nggak nyaman dengan Anies ya. Kepercayaan kepada Anies itu kan sudah turun banget gitu. Dia bisa memberikan skor 11 dari 100 kepada Pak Prabowo yang sudah mendukung dia dan membantu dia dalam pencalonan pilkada gubernur di Jakarta sampai terpilih. Dan
Dan majunya Anies itu, Anies bisa maju calon presiden itu kan tidak lepas dari posisi dia di Jakarta, yang artinya kalau diruntut ada tangan Pak Prabowo di sana. Tetapi ya kalau kita bandingkan dengan debat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya, apakah pernah ada kalimat-kalimat yang merendahkan seperti itu? Nggak ada gitu. Jadi orang itu elit politik ini menurut saya sebetulnya nggak percaya dengan Anies. Nah Anies pun ya kalaupun misalnya Pramono menang, ya belum tentu juga Bu Mega akan membuka hatinya. Karena udah tahu Anies pragmatis aja gitu ya. Dan pengalaman kan dengan Nasdem misalnya. Ya. Sekarang kan Nasdem, PKB, PKS, semuanya kan masuk dalam koalisi. Iya. Tapi Anies kan jalan sendiri kan. Iya. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa memang faktor Anies ini memang banyak, di samping orang waspada, mencurigakan. Karena waspada itu pengertiannya adalah bahwa dia begitu mudah meninggalkan orang-orang yang punya jasa kepada kan gitu. Betul. Nah, jadi yang jelas kalau begini Bang, kalau Pramono menang ya, Andika kalah, maka kita bisa bayangkan lawan Pak Prabowo ke depan itu adalah Pramono. Ini buat pemirsa ya, bahwa Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah 2024 ini bukan hanya pilkada, tapi ini sebetulnya proyeksi atau gambaran pertarungan 2029. Jadi memang atensi terhadap koalisi Indonesia Maju itu di wilayah-wilayah yang besar ini gitu ya. Dan kalau kita lihat konstelasi pada hari ini memang pengelompokan itu lebih mengerucut lagi terjadi pada daerah-daerah yang dalam tanda kutip strategis dan PDI Perjuangannya itu cukup kuat lah ya barangkali. Jadi kalau kita lihat misalnya pada hari ini ya wilayah-wilayah itu mengerucut kepada dua lah ya, Jateng dan Jakarta. Saya kira fokus perhatiannya ke sana. Bukan berarti kemudian di Jawa Timur nggak penting, Jawa Barat nggak penting, tetapi kalau di sana itu saya lihat petahananya yang notabene kayak di Jawa Timur ya, petahananya yang notabene didukung oleh Koalisi Indonesia Maju itu sudah sangat kuat gitu loh. Peluang menangnya sangat besar. PDIP pun di sini fokus untuk Jakarta dan Jawa Tengah. Oh iya gini Bang. Jadi sebetulnya saya ngelihat Bu Mega ini ya, saya nggak sebut PDI Perjuangan karena kuncinya di Bu Mega. Antara pengurus PDI dengan Bu Mega bisa beda pikiran. Ya Bu Mega dan PDI Perjuangan lah ya. Sebetulnya mereka sedang talent scouting. Mereka sedang berusaha mencari jago untuk Pilpres 2029 Bang. Jadi Pilkada 2024 ini sangat penting karena sebetulnya ini wajah dan ini mencerminkan proyeksi pertarungan 2029 yang akan datang gitu. Nah tentu fokus dan perhatiannya kembali kepada daerah-daerah yang besar-besar. Tetapi ini juga kemudian mengerucut lagi karena daerah yang besar-besar tadi ya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, kelihatannya berat bagi calon PDI Perjuangan untuk bisa menang. Ya, dari laporan survei yang ada, ya dari dinamika politik yang ada, kelihatannya berat. Sehingga harapan dari Ibu Mega itu saya lihat sekarang ini itu mengerucut di dua wilayah tadi, Jakarta dan Jawa Tengah. Iya. Terutama barangkali Jakarta ya. Karena Jakarta ini kan memang siapapun yang jadi gubernur dalam sejarah kira-kira 10 tahun terakhir itu pasti melahirkan calon presiden mulai dari Pak Jokowi sampai ke Anies Baswedan gitu. Soal menang atau kalah di Pilpres soal lain lagi gitu kan. Pak Jokowi menang, Anies kalah kan gitu kan. Nah kemudian Jawa Tengah, ternyata Jawa Tengah juga potensial melahirkan calon presiden. Buktinya siapa? Ganjar Pranowo gitu. Nah kalau Jawa Tengah selain bahwa Jawa Tengah berpotensi melahirkan calon presiden, Jawa Tengah juga selama ini merupakan basis PDI Perjuangan. Karena itu menurut saya ini juga pertarungan dalam tanda kutip hidup mati ya. Bukan cuma sekedar untuk mengajukan calon presiden, tapi juga soal basis suara gitu. Kalau di Jawa Tengah PDI Perjuangan itu kalah di pilkada kali ini, maka dia satu, kehilangan potensi calon presiden 2029. Dua, dia bisa kehilangan salah satu basis politik tradisionalnya. Basis politik
terbesar dan terkuat PDI Perjuangan adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah, di Jawa Timur PDI kuat juga, tapi di sana harus berbagi dengan PKB. Ya, harus berbagi dengan PKB. Ya, kalau di Jawa Tengah praktis dia sendirian. Kita lihat dari sejarah hasil-hasil pemilu legislatif itu ya, dominan sekali partai PDI Perjuangan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalah di Jawa Tengah, ini adalah pukulan politik yang menurut saya berat buat PDI Perjuangan, terutama kalau dia berbicara masa depan. Tapi sebaliknya, Bang, karena PDI ini adalah oposisi, maka kalau Andika yang terpilih, hampir bisa dipastikan itu akan sering kontra dengan kebijakan nasional. Iya. Andika, nih saya pelan-pelan ngomongnya. Andika akan menjadi Ganjar jilid 2. Entah apa nanti yang akan dia tolak, itu program pemerintah yang akan dilaksanakan, program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah. Nah, menolaknya tidak semata-mata bahwa kemudian perbedaan analisis kebijakan publik ya Bang ya. Saya mengakui bahwa satu kebijakan publik itu cara mengimplementasinya bisa berbeda-beda gitu. Bukan semata-mata itu, tetapi juga karena begini, ada kebutuhan juga bagi oposisi ini untuk membangun spektrum oposisi yang luas, bertahan, dan untuk itu memang memerlukan bahan baku atau bahan bakar. Gitu. Nah, salah satu bahan baku atau bahan bakarnya itu adalah dengan melakukan penolakan, perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat gitu. Diargumentasikan bahwa kebijakan ini nggak benar, tidak berpihak kepada rakyat gitu kan, dan karena itu kemudian harus ditolak gitu, gitu Bang. Nah, contoh yang ilustrasi yang lain barangkali ketika kita bicara pilkada di Jakarta misalnya, ketika Anies menang, program normalisasi sungai tidak dilanjutkan. Normalisasi sungai yang dirintis pada era Pak Jokowi, era Pak Ahok itu tidak dilanjutkan. Nah, normalisasi sungai itu kan kaitannya dengan rencana penyelesaian masalah banjir toh? Iya. Gitu. Jadi banjir ini terjadi karena apa? Karena sungai-sungai yang tadinya menampung air hujan itu sudah menyempit, kemudian sudah dangkal, sehingga daya tampungnya berkurang jauh gitu. Normalisasi itu kan sebenarnya mengembalikan daya tampung air. Ya. Nah, untuk mengembalikan daya tampung air itu kemudian dibikin apa misalnya itu? Dibikin turap, ya kan begitu. Kemudian pinggir-pinggir sungai itu dibersih. Nah, itu teman-teman. Dalam video ini pembahasannya fokus pada persaingan politik menjelang pilkada di Jakarta dan di Jawa Tengah, dengan tokoh utamanya seperti Jokowi, Megawati, Anies Baswedan, dan Prabowo. Analisis menyoroti bagaimana hasil pilkada akan mempengaruhi konsolidasi politik di arah pemerintah ke depan ternyata, dan terdapat pembahasan tentang perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah. Nah, dampaknya pada program nasional seperti Piala Dunia U20 yang batal kemarin itu, mungkin itu isi dari video yang mau kita bahas ini. Hingga spekulasi strategi partai politik menuju Pilpres 2029 itu udah dirancang dari sekarang. Jadi diskusi tadi itu menyinggung peran penting keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Gimana menurut teman-teman? Komen di kolom komentar. Ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.